Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran rutin kita dengan membahas buku tafsir salat, dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membaca tentang merenungkan makna bersedekap di dada. Bersedekap merupakan salah satu yang disyariatkan dalam salat. Nabi SAW bersabda, "Umirna ma'asyiral anbiya'i an nu'ajjila iftarana wa nu'akhkhira suhurana wa nadriba bi aymanina ala syama'ilina fis salah." Kami para nabi diperintahkan untuk menyegerakan berbuka, wa nu'akhkhira suhurana, dan mengakhirkan sahur, wa nadriba bi aymanina ala syama'ilina, dan meletakkan tangan kanan kami di atas tangan kiri kami. Dan yang dimaksud itu adalah bersedekap ketika sholat, fis sholati, ketika melaksanakan sholat. Hadis riwayat Ad-Daruqutni dan disahihkan oleh Syalbani. Renungkanlah bahwa ketika kita bersedekap pada saat sholat, hakikatnya kita sedang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para nabinya. Karena Allah perintahkan kepada para nabinya untuk menyegerakan berbuka, mengakhirkan sahur, dan bersedekap ketika sholat. Sehingga ketika Anda bersedekap ketika sholat, berarti Anda sedang melaksanakan perintah Allah kepada para nabinya. Dan perintah kepada para nabi juga berlaku bagi orang-orang mukmin. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, "Wa innallaha amaral mu'minina kama amara bihil mursalin." Sesungguhnya Allah merintahkan kepada orang-orang mukmin sebagaimana yang Allah perintahkan kepada para rasul. Sehingga pada asalnya perintah bagi mukmin sama sebagaimana perintah yang Allah berikan kepada para rasul. Kecuali jika di sana ada pengkhususan, sehingga itu hanya berlaku bagi para nabi, tidak berlaku bagi orang mukmin yang lain. Selanjutnya, cara bersedekap sesuai sunnah ada dua. Yang pertama, telapak tangan kanan diletakkan tanpa menggenggam di atas telapak tangan kiri, pergelangan tangan kiri, atau hasta tangan kiri. Jadi ada 3 tempat: punggung tangan kiri, pergelangan tangan kiri, hasta tangan kiri. Hasta itu sampai siku, ya. Kalau ini lengan, ya. Karena ada salah satu penerjemah yang menerjemahkan kata as-sa'id dengan lengan, padahal yang lebih tepat itu adalah hasta. Yang kedua, telapak tangan kanan menggenggam punggung telapak tangan kiri. Telapak tangan kanan menggenggam punggung telapak tangan kiri. Dan dua-duanya berdasarkan riwayat yang sahih sebagaimana yang kami cantumkan. Anda bisa memilih posisi ketika bersedekap secara bergantian, agar tidak hanya satu posisi saja, yang itu bisa membuat sholat kita cenderung bergerak otomatis tanpa dipikirkan sebelumnya. Kalau orang bersedekap punya kebiasaan posisi tertentu, setiap bersedekap selalu seperti ini, atau selalu seperti ini, atau begini, ya, di perutnya, dan selalu seperti itu ketika dia sholat, maka gerakannya akan cenderung otomatis karena dia tidak berpikir sebelumnya mau pilih gerakan yang mana. Lain halnya kalau Anda punya beberapa cara bersedekap. Kadang kita bersedekap seperti ini, ya, ditaruh di punggung, di atas punggung telapak tangan kiri, atau di pergelangan, atau di sa'id, di hasta. Kemudian kadang kita menggenggam, ya, sehingga tangan kiri kita genggam. Kita ada banyak pilihan
ketika bersedekap, dan itu akan membuat kita pada saat bersedekap lebih mikir gitu ya. Artinya bukan gerakan yang sifatnya otomatis. Berbeda ketika Anda telah mengetahui ada beberapa cara sunnah dalam masalah ini. Anda akan berpikir untuk memilih terlebih dahulu. Dan ini akan membawa porsi khusyuk, akan menambah porsi khusyuk ketika sholat. Karena Anda memikirkan konten sholat, di mana posisi Anda menyesuaikan dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga mana yang lebih sesuai sunnah? Ini, semuanya sesuai sunnah, lalu kita amalkan secara bergantian. Selanjutnya, apa yang perlu kita pikirkan dan kita renungkan ketika bersedekap? Bersedekap termasuk bentuk khudu, ketundukan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad Asy-Syaibani yang meninggal pada tahun 241 Hijriah. Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani dilahirkan di Baghdad dan pernah berguru kepada Imam Asy-Syafi'i. Dikenal dengan gelarnya Imam Ahlus Sunnah karena kegigihan beliau dalam membela akidah Ahlus Sunnah hingga berkali-kali disiksa penguasa. Pendapat dan karya beliau banyak dijadikan rujukan. Allah pilih beliau sebagai salah satu guru besar umat Islam, sehingga karyanya banyak dan diikuti oleh banyak masyarakat, bahkan kemudian dilestarikan oleh pengikutnya menjadi salah satu madhab, sehingga kita mengenal ada madhab Hambali. Kita lanjutkan. Kata Imam Ahmad, ketika beliau ditanya, apa maksud kita melakukan sedekap ketika kita sholat? Beliau rahimahullah menjawab, huwa dhullun baina yaday azizin. Bersedekap ketika sholat adalah zullun, ketundukan, baina yaday aziz, di hadapan zat yang maha perkasa, Allah Azza wa Jalla. Sehingga kita saat bersedekap, maka itu akan lebih mengesankan bahwasanya ibadah yang kita lakukan adalah ibadah yang diiringi dengan al-khudu, ketundukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan jamaah yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita pahami bahwa ketika orang fokus dengan satu gerakan tertentu, maka dia diminta untuk melakukan gerakan tertentu ya. Kemudian fokus di situ. Misalnya, seorang penari, lalu dia memberikan salam hormat sebelum dia menari. Maka mungkin dia akan memberikan salam hormat entah begini atau bagaimana. Seorang prajurit, ketika dia memberikan salam hormat kepada atasannya, maka dia akan melakukan gerakan tertentu. Dan gerakan itu diajarkan khusus. Ada cara tertentu. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang entah bagaimana. Intinya ada salam hormat di sana. Tayyib. Nah, kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan agar kita bersedekap. Sebagaimana perintah yang ditujukan kepada para nabi. Dan ketika kita lakukan itu, renungkan bahwasanya Anda sedang khudu di hadapan Allah, menampakkan ketundukan, kerendahan hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan bersedekap. Nah, selanjutnya kita akan menghayati makna rukuk ketika sholat. Rukuk termasuk unsur penting dalam sholat. Artinya dia bagian dari rukun. Karena itu di beberapa ayat dalam Al-Quran, Allah menyebut sholat dengan rukuk. Seperti dalam firman-Nya, warka'u ma'ar raki'in. Lakukanlah rukuk bersama orang-orang yang rukuk. Yang ini diplesetkan oleh sebagian orang, warka'u ma'ar raki'in, dengan terjemah, merokoklah bersama orang-orang yang merokok. Subhanallah, dari ucapan semacam ini
Dan kita berlindung kepada Allah dari tindakan yang suka mempelesetkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Rukuk yang dimaksud dalam ayat ini adalah melaksanakan salat. Warka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama orang yang rukuk, artinya adalah kerjakanlah salat bersama orang-orang yang mengerjakan salat. Sehingga kita diperintahkan untuk berjamaah ketika kita melaksanakan salat. Bahkan kata rukuk dijadikan sebagai standar untuk menyebut satuan kuantitas salat. Sehingga kita mengenal istilah rakaat. Yang itu diambil dari kata rukuk. Padahal gerakan salat itu banyak. Ada berdiri, ada sujud, ada duduk. Namun syariat tidak menyebut salat 2 sajadat. Salat 2 kali sujud. Atau salat 2 jalasat. Atau 4 jalasat yang artinya duduk. Juga salat tidak disebut dengan kiamat, 2 kiamat, tidak. Tapi yang dipakai adalah rakaat. Sehingga yang diambil adalah rukuknya. Satu rukuk mewakili satu paket gerakan salat. Ya. Sehingga kalau salat subuh ada 2 paket, maka disebut 2 rukuk atau 2 rakaat. Dan juga dalam pembacaan Al-Quran, tapi ini hanya berlaku di mushaf. Wallahu alam, mungkin hanya di negara kita. Kami tidak menjumpai di negara yang lain, untuk mushaf di negara yang lain ya. Wallahu alam, mungkin Malaysia atau sekitar Asia Tenggara mengikuti apa yang ada di Indonesia. Ada istilah bacaan satu marka atau satu rukuk, sehingga jarak tertentu dalam satu muka itu ada satu rukuk. Maksudnya adalah ketika orang menghafalkan Al-Quran, maka itu dibaca untuk 1 rakaat jika mau dibaca dalam sholat. Selanjutnya rukuk didefinisikan oleh Al-Asfahani, ar-ruku'u al-inhina, fataratan yusta'malu fil hay'atil makhsusah fis salah kama hiya wa taratan fit tawadhu'i wat tadallul. Rukuk secara bahasa artinya menunduk. Terkadang digunakan untuk menyebut gerakan rukuk dalam salat, terkadang sinonim dengan kata tawadhu dan ketundukan. Namun secara makna bahasa artinya adalah al-inhina, artinya adalah menunduk. Orang Jepang ketika ketemu yang lain lalu dia nunduk, itu namanya rukuk secara bahasa. Orang kafir menolak ketika diperintahkan untuk rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qila lahum irka'u la yarka'un. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Dulu ketika di dunia mereka diperintahkan untuk rukuk, tapi mereka tidak mau rukuk. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Kecelakaan pada hari itu, yaitu hari kiamat, bagi orang-orang yang mendustakan, yaitu bagi orang kafir. Ada di surat Al-Mursalat. Mereka tidak mau rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu diancam oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka akan mendapatkan kecelakaan. Mereka akan celaka di hari kiamat. Karena itu ketika kita melakukan rukuk, baik, renungan apa yang bisa kita hadirkan? Sadari bahwa kita sedang melaksanakan perintah Allah di mana orang kafir nggak mau melaksanakannya. Diingkari oleh orang kafir. Sehingga sebagaimana orang kafir nggak mau rukuk, dia diazab oleh Allah. Kita berharap semoga ketika kita rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan diselamatkan oleh Allah dari azabnya di akhirat. Tidak sebagaimana orang kafir yang diancam dengan azab. Sehingga begini ya. Ada orang tua memarahi anaknya karena dia disuruh A nggak mau. Lalu anak yang lain mau melakukan A. Maka mungkin dalam hatinya akan diiringi dengan perasaan. Ibu memarahi A, ibu memarahi kakak saya karena dia nggak mau melakukan A.
Saya berharap dengan melakukan A, nanti ibu akan semakin sayang kepada saya. Sehingga ada semangat untuk mendapatkan anugerah dari Allah Ta'ala, mendapatkan kasih sayang Allah. Ketika kita melihat ada orang yang diancam oleh Allah dengan kecelakaan, kelak di hari kiamat, disebabkan karena dia tidak mau melakukan amal itu. Maka itu akan membuat kita semakin semangat dalam melakukannya. Walhamdulillahirrabbilalamin. Tayyib. Sampai di sini makna menghayati rukuk ketika sholat. Jadi ada dua yang perlu kita hadirkan. Pertama, mengamalkan perintah Allah di surat Al-Baqarah. Warka'u ma'ar raki'in. Lakukanlah rukuk bersama orang-orang yang rukuk. Yang kedua, agar kita tampil beda dengan orang kafir, sehingga kita berharap mendapatkan kasih sayang Allah disebabkan karena kita rukuk. Sementara orang kafir mereka mendapatkan ancaman hukuman dari Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena mereka menolak untuk rukuk. Selanjutnya yang kelima, kita beralih pada menghayati makna sujud ketika sholat. I'tidal kenapa tidak, Pak? I'tidal sama dengan posisi berdiri. Dan itu sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kita akan membaca tentang menghayati makna sujud ketika sholat. Sujud merupakan posisi gerakan dalam sholat yang paling menunjukkan ketundukan seorang hamba di hadapan sang penciptanya. Ketika sujud, seorang hamba meletakkan anggota badan yang paling mulia, yaitu wajahnya, di lantai yang sejajar dengan kakinya. Ini muka, organ yang paling kita lindungi, bersama kepala kita. Ketika sujud, kita letakkan muka yang paling mulia ini, kita letakkan sejajar dengan kaki. Sehingga di saat itulah hamba meletakkan anggota badan yang paling mulia yaitu wajahnya di hadapan Rabb-nya sebagai bentuk ketundukan puncak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Sebagai balasannya, Allah mendekat kepada hamba ketika mereka sedang bersujud di hadapannya. Sehingga doanya ketika itu lebih berpeluang untuk diijabai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka di saat dia semakin mendekat kepada Allah, semakin menunduk di hadapan Allah, semakin merendahkan diri di hadapan Allah, Allah semakin mendekat kepadanya. Nabi SAW bersabda, "Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa aktsirud du'a." Kondisi terdekat seorang hamba kepada Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud, karena itu perbanyaklah berdoa. Hadis riwayat Muslim. Karena ketika kita semakin menunduk di hadapan Allah, maka kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kondisi puncak seorang hamba semakin dekat dengan Rabb-nya adalah ketika dia sujud, karena itu perbanyaklah untuk membaca doa. Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa semua makhluk bersujud kepadanya. Allah berfirman, "Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard min dabbatin wal malaikatu wa hum la yastakbirun." Walillahi, hanya untuk Allah, yasjudu, bersujud, ma, apapun, fis samawati wa ma fil ard, yang ada di langit dan yang ada di bumi. Min dabbatin, berupa dabbah. Dabbah adalah makhluk yang bergerak, berarti binatang. Dan manusia termasuk bagian dari dabbah dalam ayat ini, karena dia bergerak di bumi. Meskipun dalam penggunaannya dabbah banyak digunakan untuk menyebut binatang. Dan sekarang dabbah dipakai untuk menyebut motor, ya. Dabbah, motor, karena dia seperti binatang tunggangan. Wal malaikatu, demikian pula para malaikat yang ada di langit. Sehingga penduduk bumi yang bergerak, semua binatang, dan penduduk langit yaitu para malaikat,
Mereka bersujud untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan para malaikat itu kata Allah, wa hum la yastakbirun. Mereka tidak bersikap sombong. Nah, apa makna sujud di sini? Bukankah orang kafir masuk dalam ayat ini? Karena dia masuk dalam kalimat segala sesuatu yang ada di muka bumi. Coba kita baca keterangan Ar-Raghib Al-Asfahani. Beliau menjelaskan sujud itu ada dua. Yang pertama adalah sujudul ibadah. Sujud yang nilainya ibadah. Itulah sujud yang dilakukan oleh orang yang tunduk kepada Allah. Dan pelakunya berhak mendapatkan pahala dari Allah. Seperti sujudnya seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah sujud taskhir. Apa itu sujud taskhir? Yaitu sujud yang mananya ketundukan. Itulah sujud yang dilakukan oleh semua makhluk, baik yang berakal dan yang tidak berakal. Karena itu mereka semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa keluar dari takdir Allah. Sehingga sujud taskhir yang dilakukan oleh semua makhluk tidak ada nilai pahala karena dia bukan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena maknanya adalah sujud dalam arti dia tidak bisa keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita coba lihat kejadian di masa silam. Iblis dimurkai Allah karena dia menolak ketika diperintahkan untuk bersujud. Sampai dia menangis ketika ada seorang muslim yang melakukan sujud tilawah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajdata fasajada i'tazala asy-syaitanu yabki yaqulu ya wailah umira ibnu Adam bis-sujudi fasajada falahul jannah wa umirtu bis-sujudi fa abaitu faliyan nar." Ketika Ibnu Adam membaca ayat sajdah, fasajada, lalu dia sujud, maka setan pun pergi sambil menangis dan dia mengatakan, ya wailah, sungguh celaka aku. Umira Ibnu Adam bis-sujudi fasajada. Ibnu Adam manusia diperintahkan untuk sujud, lalu dia sujud. Falahul jannah, dan dia berhak mendapatkan surga. Wa umirtu bis-sujudi fa abaitu faliyan nar. Dan dulu aku pernah diperintahkan untuk sujud. Fa abaitu, tapi aku menolaknya. Faliyan nar, sehingga untukku neraka. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Sehingga sujud yang kita lakukan akan membuat setan semakin terhina. Nabi SAW menyebut tentang sujud sahwi, wa in kana shalla itmaman li arba'in kanata targhiman lisyaitan. Apabila orang itu ternyata sholatnya genap, sempurna 4, maka kedua sujud sahwi, ya, di situ tertulis sujud sahih, ya. Yang lebih tepat sujud sahwi itu akan dijadikan sebagai targhiman lisyaitan, untuk mengejek setan. Sujud sahwi itu statusnya adalah untuk mengejek setan. Nah, jadi ada orang yang ketika sholat, dia lupa berapa jumlah gerakan sholatnya, berapa jumlah rakaat yang sudah dia kerjakan. Ini sudah 4 ataukah masih 3? Karena lupa, syariat mengajarkan kalau blank sama sekali, maka pilih yang lebih sedikit, sehingga dia tambahkan 1 rakaat. Sudah? Setelah itu, dia melakukan sujud sahwi. Sujud sahwi, apa fungsi sujud sahwi? Andaikan sholatnya itu benar 4 rakaat, bukan 5 rakaat. Karena kan dia tadi blank. Ini sudah 4 ataukah baru 3? Fungsinya, posisi sujud sahwi di situ adalah targhiman lisyaitan, untuk mengejek setan, menghina setan.
Sehingga dia meskipun berhasil menggoda manusia, berhasil mengganggu sholatnya orang. Bahkan sampai orang itu lupa berapa jumlah rakaatnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala kasih solusi. Kau bisa kerjakan sujud sahwi. Sehingga dengan itu akan menutupi kekuranganmu disebabkan karena godaan setan tadi. Nah, dan itu membuat setan semakin terhina. Selanjutnya, apa yang bisa kita renungkan ketika sujud? Dari apa yang tadi kita singgung, maka kita bisa merenungkan beberapa hal ketika sujud. Yang pertama, bahwasanya saat kita sujud, hakikatnya kita sedang berada di puncak kedekatan dengan Allah Ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi SAW, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Kondisi terdekat hamba kepada Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud. Sehingga saat Anda sujud, bayangkan Anda di posisi paling dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, Allah perintahkan kita untuk sujud. Dan malaikat juga bersujud. Orang-orang soleh bersujud. Maka ketika kita sujud, hadir dalam batin kita bahwasanya kita sedang menjalankan perintah Allah bersama orang-orang soleh, termasuk bersama para malaikat. Yang ketiga, kita teringat kondisi iblis. Iblis, dia nggak mau sujud sehingga dihukum oleh Allah Ta'ala. Maka kita berharap semoga ketika kita sujud, kita tidak menjadi pengikut iblis dan kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari neraka. Yang keempat, sujud itu membuat setan nangis. Dan kita senang ketika setan itu nangis. Kenapa? Sebagaimana setan senang ketika kita nangis, maka kita juga senang ketika setan itu nangis. Setan akan merasa senang ketika kita celaka di akhirat. Ketika kita melakukan tindakan yang menyimpang. Karena dia semakin memperbanyak temannya di neraka, pelampiasan dendamnya kepada Adam terwujud. Sehingga dia ketawa-ketawa, dia senang. Tapi saat ada orang yang melakukan ketaatan kepada Allah, terutama ketaatan yang dulu dia tolak, yaitu bersujud, maka saat kita bersujud kita ingat, dulu iblis gak mau sujud, sekarang aku sujud dan iblis akan sedih melihatku sujud. Karena berarti dia tidak berhasil menggoda kita untuk bersikap sombong tidak mau sujud. Walhamdulillah. Nah, menghadirkan perasaan semacam ini ketika kita bergerak memang butuh ya butuh mikir, tapi itu sifatnya tidak terlalu lama. Ya. Lalu kita langsung detik berpindah, kemudian kita membaca Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la. Karena itulah saat sujud kita membaca doa Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Rabbku. Al-a'la, al-a'la artinya apa? Yang maha tinggi. Sehingga kita bersujud kepada Allah, meletakkan organ yang paling mulia di tempat yang paling rendah karena sejajar dengan kaki kita. Di saat yang sama kita memuji Allah. Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Rabbku yang maha tinggi. Maha suci Rabbku yang maha tinggi. Kita meninggikan Allah Subhanahu wa ta'ala di saat kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke menghayati makna duduk ketika sholat. Duduk di antara dua sujud dan duduk tasyahud dilakukan dengan meletakkan kedua tangan di paha, sehingga sang hamba bersimpuh di hadapan Allah. Kedua telapak tangan kita letakkan di paha, sehingga hamba bersimpuh di hadapan Allah Ta'ala. Pandangannya tunduk ke arah tempat sujud atau ke arah jari telunjuk saat dia sholat. Dia bersimpuh di hadapan Allah, pandangannya tidak
melebihi dari batas sujudnya sehingga nunduk. Semua ini dilakukan sebagai bentuk tawadhu sang hamba di hadapan Rabb-Nya. Mengenai cara duduk iftirash yang sesuai sunnah disebutkan dalam keterangan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Bismillah. Alhamdulillah. Kata Ibnu Umar, min sunnati shalah an tansibal qadam al-yumna wastiqbaluhu bi asabi'iha al-qiblata wal julusu 'ala al-yusra. Termasuk sunnah dalam salat, maksudnya adalah praktek yang sesuai dengan ajaran Nabi SAW dalam salat. Ketika duduk adalah antan sibal qadam al-yumna, kaki yang kanan diberdirikan. Ya. Kita bayangkan duduk iftirash ya, kaki kanan gimana? Diberdirikan. Wastiqbaluhu bi asabiha al-qiblah, dan kita menghadapkan jari-jari kaki kanan ke arah kiblat. Kaki berdiri, tapi jari-jarinya dihadapkan ke arah kiblat. Caranya gimana? Ditekuk. Makanya ketika duduk iftirash, kaki kanan berdiri, tapi jari-jarinya ditekuk. Wal julusu 'alal yusra, sementara kaki kiri diduduki. Wal julusu 'alal yusra. Anda bayangkan duduk iftirash. Mengenai cara duduk di antara dua sujud dan duduk tasyahud awal, duduk iftirash, akan dibahas selengkapnya di masing-masing pembahasan yang terkait, dan pahami dan lakukan cara ini dengan baik agar duduk iftirash yang kita lakukan sesuai sunnah Nabi SAW. Yang bisa kita hadirkan ketika duduk iftirash adalah bayangkan bahwasanya Anda sedang bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan posisi seperti tadi. Semua jari kita upayakan menghadap ke arah kiblat. Sehingga saat duduk iftirash, jari lurus di atas paha agar dia menghadap ke arah kiblat. Selanjutnya ketika posisi duduk, kita mengacungkan telunjuk saat tasyahud. Mengacungkan jari telunjuk ketika tasyahud dianjurkan untuk dimulai dari awal tasyahud. Ada khilaf dalam masalah ini, dan buku saya tidak saya sebutkan khilaf, pendapat A, pendapat B. Saya pilih salah satu karena memang tujuannya bukan dalam rangka untuk tarjih fikih, tapi lebih kepada bagaimana cara kita menghayati sholat kita. Dianjurkan juga mengarahkan pandangan ke arah isyarat telunjuk berdasarkan keterangan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ketika menceritakan cara sholat Nabi SAW, Ibnu Umar mengatakan, wa asyara bi usbu'ihi allati tali al-ibham. Dan beliau berisyarat dengan jarinya, yaitu jari setelah jempol. Ini jempol, tali al-ibham adalah telunjuk. Diarahkan ke kiblat. Warama bi basarihi ilaiha, dan beliau mengarahkan pandangannya ke arah jari itu. Mengenai cara mengisyaratkan telunjuk yang sesuai sunnah, nanti akan ada pembahasan tersendiri di bagian tasyahud awal. Jadi intinya mengacungkan di sini kita mengikuti sunnah Nabi SAW, dan di saat itulah kita memahami maknanya bahwa apa yang sedang kita lakukan adalah melestarikan sunnah Rasulullah SAW. Hikmah mengacungkan jari ketika tasyahud. Hikmah paling utama adalah mengikuti sunnah Nabi SAW. Karena melestarikan sunnah termasuk hikmah tertinggi dalam setiap amalan kita. Terlebih amal ibadah. Dan hidup ini isinya ujian. Ujian dalam ibadah adalah sejauh mana ibadah kita sesuai dengan
panduan Rasulullah SAW. Maka selalu kita pegangi prinsip, mana dalilnya. Kamu lakukan ibadah seperti ini, dalilnya mana? Ya. Selalu kita pegangi prinsip itu, meskipun banyak orang yang gak setuju dengan prinsip ini. Dikit-dikit kok tanya dalil. Dikit-dikit tanya dalil. Nah, memangnya kenapa kalau kita tanya dalil? Kok Anda merasa keberatan ketika ditanya dalil? Padahal kita diajarkan untuk selalu mengikuti dalil. Cinta Nabi SAW adalah mengikuti Rasulullah SAW. Fa innal muhibba liman yuhibbu muti'. Karena orang yang mencintai itu akan mengikuti yang dicintai. Nah, di samping itu terdapat hadis yang menyebutkan bahwa isyarat telunjuk ketika tasyahud lebih ditakuti setan daripada pukulan besi. Ketika Ibnu Umar tasyahud, beliau mengisyaratkan telunjuknya. Kemudian beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "La hiya ashaddu 'ala syaitani minal hadid," yakni as-sababa. Sungguh isyarat ini lebih ditakuti oleh setan daripada besi. Maksud beliau adalah isyarat telunjuk. Sehingga saat kita berisyarat telunjuk, setan takut dengan isyarat ini. Sebagian ulama menyebutkan bahwa hikmah isyarat telunjuk di sini adalah untuk menunjukkan wahdaniyatullah, keesaan Allah. Makanya yang diisyaratkan berapa? Yang diisyaratkan bukan gini, tapi satu. Yang kita isyaratkan adalah satu. Untuk menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan bahwa isyarat jari telunjuk ketika tasyahud menunjukkan ketinggian zat yang menjadi sasaran dalam berdoa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita hadirkan perasaan bahwasanya ini menunjukkan keesaan Allah dan menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, ketinggian Allah. Makanya kita berisyarat. Taib, demikian semoga semakin menambah pemahaman kita akan makna setiap gerakan yang kita lakukan dalam salat sehingga mendorong kita untuk lebih khusyuk dalam mengerjakannya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.